Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan untuk saya hadir di tempat ini untuk menyampaikan sebuah materi dalam kitab Fiqhul Islam. Kali ini saya akan menyampaikan tentang doa. Jadi teman-teman, doa itu apa sih? Doa itu adalah permintaan seorang hamba kepada Tuhannya, dan berdoa juga itu adalah salah satu bagian penting dalam beribadah. Seperti yang terdapat pada hadis yang disampaikan oleh Aisyah, bahwa doa itu adalah inti ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Dan Allah menyuruh kita untuk berdoa padanya, dan Ia pasti akan menjawab doa-doa kita, bukan selainnya. Seperti yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku meminta tentangku atau berdoa, fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Uji budak watada'i dadaan, aku menjawab doa apabila ada hambaku yang berdoa. Nah, begitu. Jadi Allah pasti akan menjawab doa-doa hambanya. Nah, kita disunahkan berdoa dalam keadaan apapun, mau dalam keadaan senang, sedih, sembunyi atau terang-terangan, sehingga kita mendapat pahala dari Allah. Jadi kita itu berdoa agar mendapat pahala. Nah, lalu berdoa itu lebih baik daripada diam dan pasrah kalau terjadi apapun. Dan diketahui bahwa ia tunduk kepada Allah dari cara dia berdoa gitu. Jadi kalau dia berdoa, dia terlihat bahwa dia tunduk pada Allah, dia ridho atas takdir Allah, dan dia juga merasa butuh pada Allah. Nah, tapi yang perlu diingat bahwa doa itu tidak akan merubah ketentuan Allah, tidak bisa menghilangkan qada dan qadar, dan juga tidak akan terjadi apapun tanpa ada sebabnya, karena qada Allah itu pasti, tidak ada yang gagal. Nah, jika doa itu merubah qada, maka itulah kodonya, dan qadar juga tidak bisa dihilangkan karena adanya doa. Tapi Allah menciptakan sebab akibat, dan itu pasti. Jika tidak ada hasilnya, berarti tidak ada sebab. Jadi tidak boleh menganggap doa sebagai metode untuk memenuhi kebutuhan sampai sekiranya Allah mengabulkan kebutuhannya. Nah, karena Allah menjadikan kehidupan ini pasti ada sebab dan akibatnya. Jadi seperti kita ujian ingin mendapat nilai bagus, nah kita hanya berdoa. Nah, padahal sebab mendapat nilai bagus berarti kita harus belajar kan. Nah, sedangkan kita tidak belajar, nah itu tidak mungkin doa itu dikabulkan, karena kembali lagi bahwa tidak ada sebab, tidak ada akibat tanpa adanya sebab gitu. Doa tidak akan berpengaruh di luar nalar ketentuan Allah, dan tidak ada yang menyelisihi sebabnya gitu. Nah, tujuan doa itu adalah untuk meraih pahala dengan mengerjakan perintah Allah. Berdoa sama seperti ibadah lainnya, contohnya seperti sholat, zakat, puasa, dan lain-lain. Jadi doa itu adalah ibadah. Dan mukmin yang berdoa untuk memenuhi kebutuhannya atau menghilangkan kesusahan dan lain-lain, itu adalah contoh doa yang berkaitan dengan dunia, dan di akhirat mengungkapkan bahwa ia berserah diri pada Allah, tunduk menginginkan pahala dari Allah, dan memenuhi perintah Allah. Ketika dipenuhi kebutuhannya,
maka itu adalah karunia Allah, dan itu adalah takdir atau kode yang berkaitan dengan sebab akibat. Dan jika doanya belum terpenuhi, ia dicatat mendapat pahala. Nah, oleh karena itu umat muslim harus berdoa, sebagaimana ya doa itu adalah bentuk tunduk pada Allah, menjalankan perintah Allah dan menginginkan pahala Allah, baik itu kebutuhan atau doanya terpenuhi atau belum dipenuhi. Dan boleh berdoa dengan cara apapun. Jadi kita berdoa mau sedang sholat, habis sholat, lalu dengan cara diucapkan dengan lisan atau di dalam hati, ataupun kita mencatat, dan tidak ada batasan doa tertentu, jadi nggak dibatasi juga. Jadi kan tapi terdapat kan doa pada Al-Quran, hadis, atau kita berdoa sendiri gitu, kita punya doa sendiri ataupun doa untuk orang lain, dan juga tidak dibatasi dengan doa tertentu. Jadi mau doa apapun itu boleh, asal jangan berdoa yang buruk-buruk ya. Nah, kita hanya diperintah untuk berdoa, meminta pada Allah. Tapi yang paling utama, ada yang paling utama nih. Jadi berdoa dengan doa yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Jadi begitu teman-teman. Jadi kalau misalnya doanya kita berdoa, yang satu kita akan dipenuhi di dunia, ataupun dipenuhinya di akhirat, dan ataupun jika belum dipenuhi di dunia, kita akan pasti mendapat pahalanya. Sekian dari saya. Maaf apabila banyak terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.